Dari 5 tahun ke belakang, dari 512 kasus itu 92% penyebabnya adalah dari pola asuh. Setiap kekerasan pada anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat. Bisa ayah kandungnya, bisa ayah sambungnya, atau sama siapa saja yang merupakan orang terdekat. KPAID Kabupaten Tasikmalaya kini memulai lembaran kerja baru pasca berakhirnya periode pertama pada masa bakti tahun 2017-2022. Lembaga yang dipimpin Atorinanto itu berhasil menorehkan sejumlah prestasi atas kerja nyata dalam menangani ratusan kasus secara tuntas. Kepiawaiannya dalam menyelesaikan setiap persoalan anak di Kabupaten Tasikmalaya membuatnya kembali diberi mandat untuk memimpin KPAID Kabupaten Tasikmalaya pada periode 2022-2027. Seperti apa histori perjalanan KPAID hingga sekarang? Dan langkah apa yang akan diambil Atorinanto dalam rangka menjadikan Kabupaten Tasikmalaya menjadi kabupaten ramah anak? KPAID Kabupaten Tasikmalaya itu berproses sejak tahun 2016 pada saat zaman bupatinya adalah Bapak Bupati UU Ruzanul Ulum. Kemudian di tahun 2017, tepatnya di tanggal 13 April 2017 baru di situ dilaksanakan pelantikan. Dan sejak itu pula bahwa KPAID Kabupaten Tasikmalaya ada. Pada saat kami ada, itu adalah sebuah yang memang ketika kami sudah di-SK-kan, ini adalah sebuah proses yang memang cukup panjang, karena pada saat itu kami harus bekerja tidak dibekali dengan anggaran. Bahkan kantor pada saat itu yang kami miliki, kami sempat berkantor di kota karena salah satu komisioner kami pada saat itu punya kantor media dan kami berkantor di situ selama 6 bulan. Nah, kemudian kita bergeser pada saat di tahun 2018 awal kita mulai bergeser berkantor di wilayah Cisayong dengan kantor yang memang cukup sederhana, tapi di situ kita bisa menciptakan prestasi-prestasi di KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Sampai kemudian kantor yang sekarang kita tinggali di wilayah Singaparna ini adalah kantor ketiga yang kami miliki. Dan pada saat itu adalah KPAID Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan komisioner itu jumlahnya ada 9. Nah, ada 9 dari lintas beberapa profesi. Dan pada saat itu di tahun 2018 karena memang tuntutan pekerjaan, tuntutan pelayanan, karena 9 orang ini tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah pelayanan publik yang dapat menjangkau ke 39 kecamatan, sehingga kami pada saat itu berimprovisasi untuk membentuk satgas di tiap-tiap kecamatan, sehingga pada saat itu alhamdulillah terbentuklah satgas sejumlah 23 satgas, di mana para satgas ini adalah merupakan kepanjangan tangan dari Komisioner KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam kerangka meningkatkan, memudahkan, memfasilitasi masyarakat yang hendak melaporkan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian pada saat itu alhamdulillah memasuki tahun 2020 kami mendapatkan anugerah sebagai KPAID terbaik di tingkat nasional. Dan di tahun 2021 pun demikian, alhamdulillah kami juga mendapatkan predikat yang sama pada saat KPI Award dilaksanakan. Kemudian di tahun itu pula alhamdulillah dengan pemerintah yang memang memiliki kesungguhan yang luar biasa, sehingga pada saat KPAID ada di situ, Perbub tentang perlindungan anak juga masih belum ada, Perda tentang perlindungan anak juga masih belum ada. Dan alhamdulillah dengan kesiapan dan kesuksesan pemerintah daerah pada saat itu, pada saat KPAID ada, maka di situ pula kemudian
dilengkapi dengan infrastruktur Perbub, kemudian Perda tentang perlindungan anak diciptakan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pula 2022 kami diberikan penghargaan oleh Kak Seto melalui lembaga LPAI ya, itu dari LPAI. Alhamdulillah kami mendapatkan pengakuan, penghargaan karena pada saat itu kami KPAID Kabupaten Tasikmalaya membuat film kisah nyata tentang Arul Hadiah Terbaik. Dan bukan hanya semata-mata itu, kami juga mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolda Jawa Barat dengan film itu. Dan masih di tahun 2022 kami juga mendapatkan penghargaan dari beberapa ormas dan yang sebagainya. Dan ini adalah sebuah bentuk pengakuan kepada kami selaku lembaga perlindungan anak, dalam hal ini adalah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama ini dituangkan di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 bahwa KPHI dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Dan alhamdulillah ini adalah sebuah bentuk pengakuan dari sivitas akademika baik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, ataupun ada yang di luar Kabupaten Tasikmalaya. Kami selalu saja diajak untuk melakukan sebuah MOU, bukan semata-mata dari beberapa sekolah tetapi juga dari beberapa universitas seperti Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya, kemudian ada beberapa lembaga-lembaga, apakah itu lembaga kemasyarakatan atau organisasi keagamaan yang memang hari ini melakukan MOU dengan kami. Bukan hanya semata-mata itu, juga banyak sekolah-sekolah yang memang banyak mengajukan penawaran MOU kepada kita. Dan ini tentu saya selaku pimpinan KPAID di Kabupaten Tasikmalaya, kami berterima kasih dan mengapresiasi atas pengakuan sehingga keberadaan kami dapat diterima oleh masyarakat kelompok akademis. Terus yang berikutnya bahwa selain juga ada MOU dengan lembaga-lembaga lain, baik perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga yang lainnya, bahwa kami dipercaya dititipi mahasiswa untuk melakukan magang di kantor kami di KPAID Kabupaten Tasikmalaya gitu. Ada UPI juga menitipkan anak-anak mahasiswanya, kemudian ada UNTAS, kemudian ada ST Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirna Rasa, kemudian juga masih banyak lagi kampus-kampus yang lain yang memang melakukan magang di kantor kami. Kemudian selain magang juga ada beberapa kampus-kampus termasuk kampus dari Jakarta. Di sini kalau kami catat ada Universitas Tarumanegara, ada juga yang dari Unpad gitu, yang dimana mahasiswinya melakukan penelitian, mengambil judul skripsi atas dasar kasus-kasus yang kami tangani. Artinya ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami, sebab dari beberapa kasus yang memang selama ini kami tangani ternyata ada kepedulian dari kelompok sivitas akademika dijelmakan menjadi ilmu. Ini adalah sebuah penghargaan, dan ini adalah sebuah bentuk pengakuan kepada kami dari masyarakat. Di periode yang sekarang ini kan kemarin saya memimpin KPAID periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, dan kemudian saya ikut kembali dari 9 komisioner, mungkin hanya saya yang ikut kembali ikut seleksi, dan
Bapak Bupati menetapkan dari 9 itu menjadi 5 komisioner untuk periode masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Terpilihlah kemarin 5 orang dan sudah ditetapkan oleh Bapak Bupati. Salah satunya adalah saya, dan kemudian alhamdulillah kami juga dibantu oleh teman-teman yang profesional, teman-teman yang memang sebetulnya tidak asing lagi di dunia anak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian di periode ini tentu kami akan menitik beratkan beberapa langkah-langkah yang dapat mendorong Kabupaten Tasikmalaya menjadi sebuah kabupaten yang layak anak. Dan alhamdulillah di awal masa jabatan kami ini ada beberapa lembaga-lembaga hukum juga mengajukan MOU kepada kami untuk kembali bahwa ini adalah sebuah bentuk pengakuan. Kalau kemarin dari lembaga-lembaga pendidikan, sekarang dari lembaga-lembaga hukum yang melakukan MOU dengan kami. Tercatat ada 2 lembaga hukum yang akan melakukan MOU dengan KPID Kabupaten Tasikmalaya, dan ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa buat kami. Selanjutnya beberapa waktu yang lalu kan juga sudah melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan teman-teman di dinas sosial, karena hari ini di dinas sosial di tahun 2023 ini ada sebuah, dalam pandangan saya ada sebuah langkah yang memang patut diapresiasi, di mana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui dinas sosial telah berhasil membentuk UPTD PPA. Ini adalah sebuah bentuk jawaban konkret dari pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang ramah anak. Sehingga konsentrasi kami di tahun 2023 dan masa bakti yang akan datang ini sampai tahun 2027 ini, tentu kami akan terkonsentrasi bagaimana kami bisa memaksimalkan fungsi kami yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Ada pengawasan, ada advokasi, ada mediasi, dan yang lain-lainnya. Kemudian lebih daripada itu, bahwa kami akan terkonsentrasi bagaimana kami bisa memberikan supporting tentang keberadaan UPTD PPA di Kabupaten Tasikmalaya ini bisa lebih maksimal untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, untuk bisa dalam situasi dan dalam kondisi apapun ketika ada hak-hak anak terganggu, maka di situ pemerintah daerah hadir di hadapan anak-anak untuk menyelamatkan anak-anak di Kabupaten Tasikmalaya. Berangkat dari 5 tahun di periode pertama, bahwa kami mencatat selama 5 tahun itu ada 512 kasus yang memang melibatkan apakah anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku. Dari 512 kasus itu, dominasi yang masih cukup tinggi adalah kasus cabul. Gitu. Berangkat dari itu, kemudian di kepengurusan sekarang kami mencoba membuat struktur kepengurusan, bagaimana struktur ini dapat menjawab persoalan-persoalan yang memang hari ini berkembang di Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga selain ada 5 komisioner, maka kami juga dibantu oleh 5 orang sekretariat, di mana tiap-tiap masing-masing komisioner didampingi oleh 1 orang sekretariat. Terus selain daripada itu juga hari ini kita didampingi oleh teman-teman Satgas, sejumlah 47 Satgas. Di mana 47 Satgas ini, kalau dulu hanya Satgas yang berbasis teritorial atau kewilayahan, tapi hari ini kami membentuk Satgas-Satgas dari beberapa profesi. Ada Satgas di bidang hukum, ada Satgas di bidang terapi, yang di dalamnya ada psikolog dan ahli terapi, kemudian ada Satgas di bidang pendidikan, ada Satgas di bidang media sosial, kemudian ada Satgas di bidang mahasiswa dan anak-anak milenial. Kami mengharapkan bahwa dibentuknya Satgas-Satgas dari lintas profesi ini dapat sebuah jawaban persoalan yang memang hari ini ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dari 5 tahun ke belakang, dari 512 kasus itu,
92% penyebabnya adalah dari pola asuh. 92% penyebabnya adalah dari berpisahnya kedua orang tua dari anak-anak. Sehingga ini yang kemudian menjadi pemicu anak itu bisa menjadi korban kekerasan atau bahkan bisa menjadi pelaku kekerasan. Sehingga saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam kesempatan ini bahwa setiap kekerasan pada anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat. Bisa ayah kandungnya, bisa ayah sambungnya, atau sama siapa saja yang merupakan orang terdekat. Maka daripada itu kami memberikan himbauan bahwa salah satu pencegah, salah satu deteksi dini untuk melindungi anak-anak kita dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun, baik kekerasan seksual, digital, ataupun kekerasan verbal, satu-satunya cara adalah bagaimana orang tua untuk tidak memberikan kelonggaran sejengkal pun di dalam memberikan sebuah pengawasan kepada anak-anak kita. Yang kedua, bagaimana orang tua bisa menjadikan dirinya menjadi idola bagi anak-anaknya. Dengan adanya panutan di dalam rumah, maka ini menjadi penangkal jitu anak-anak untuk tidak terpengaruh di dalam pergaulan baik di media sosial ataupun di media-media lainnya. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah tantangan bagaimana orang tua bisa menjadi idola bagi anak-anaknya. Hari ini kita jaga anak, esok anak jaga kita.